Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Istiqomah dengan NIM 2321410005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang ada di Google Classroom pertemuan ketiga, yaitu tentang asas dan tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam. Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya atau daruriyah, kebutuhan sekunder hajiyah, dan kebutuhan pelengkap yaitu tahsiniyah. Tujuan hukum Islam. Daruriyah. Apabila kebutuhan ini terjamin, akan terjadi kekacauan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan. Kelima kebutuhan primer ini dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah, bisa disebut juga al-kuliyat al-khams, yaitu hifz ad-din atau memelihara agama, hifz an-nafs memelihara jiwa, hifz al-aql memelihara akal, hifz an-nasl memelihara keturunan, dan hifz al-mal memelihara hak milik atau harta. Yang kedua, tahsiniyah, menjadikan berbagai kebaikan, menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Perilaku yang menunjukkannya adalah bersikap rahmat pada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, misalnya pohon-pohon atau tumbuhan. Asas-asas hukum Islam. Asas berasal dari kata bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir dan yang mendasar. Dalam KBBI, arti asas berpikir ada tiga, yaitu dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dasar cita-cita atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Asas-asas umum hukum Islam. Yang pertama, asas keadilan, yaitu menempatkan asas keadilan sebagai asas yang harus diterapkan dalam praktek keagamaan. Kedua, asas kemanfaatan, asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Ketiga, asas tauhid, mengesahkan Tuhannya. Prinsip keesaan Tuhan memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan. Dan yang terakhir, keempat, asas kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Lanjut dengan asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada asas legislatif, asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya. Yang kedua, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Mudaththir ayat 38. Dinyatakan bahwa setiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan yang terakhir, asas praduga tak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas-asas hukum perdata. Yang pertama, asas kebolehan atau mubah. Yang kedua, asas menolak mudarat atau mengambil manfaat. Asas yang ketiga, asas kebijaksanaan atau kebaikan. Lanjut, asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat. Asas adil dan berimbang. Asas mendahulukan kewajiban dari hak. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Asas kemampuan berbuat atau bertindak. Dan yang terakhir, asas tertulis atau diucap di depan saksi. Lanjut dengan asas-asas hukum perkawinan, yaitu 1. Asas kesukarelaan. Kedua, asas kemitraan suami istri. Ketiga, asas perkawinan untuk selamanya. Asas-asas hukum kewarisan. Yang 1. Ijbari. Kedua, bilateral. Ketiga, individual. Keempat, keadilan berimbang. Kelima, akibat kematian. Asas-asas peranan hukum Islam. Yang pertama, asas tidak memberatkan.
Kedua, asas tidak memperbanyak beban. Ketiga, asas al-tadrij atau bertahap atau gradual. Selesai dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.